Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi dan saya Andika Indra di acara Sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Ya, berkaitan dengan infrastruktur jalan, ini ada kaitannya pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kalau begitu, kita langsung temui Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Koswara MP. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, alhamdulillah. Pak Koswara, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang sosialisasi di Dinas Bina Marga ya, Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terkait program-program unggulannya. Siap, mangga. Di paling mana Bapak? Kita sebelah sana aja yuk. Iya, mangga. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Juga serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Jalan juga merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan bagaimanakah pengembangan jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat? Saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak Koswara. Selamat siang. Terima kasih Bapak di sela-sela waktu sama-sama. Bapak yang padat masih memberikan waktu kepada kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat tentang jalan. Betul, Indra? Ya. Pak, kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bina Marga dan Penataan Ruang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana kondisi kemantapan jalan di Provinsi Jawa Barat saat ini, Pak? Ini kalau dari indikator kemantapan jalan sekitar 90%. 90% ya. Tapi sebenarnya indikator tentang jalan itu banyak, bukan hanya tentang kemantapan. Betul. Nah, sekarang ini dikembangkan di dalam RPJMD yang baru ini, istilahnya konektivitas. Nah, itu adalah gabungan dari indikator kemantapan jalan ditambah dengan aksesibilitas. Gitu. Nah, aksesibilitas ini menilai bukan hanya dari sisi infrastruktur jalannya, tapi seberapa besar kemampuan pelayanan dari jalan dari sisi pelayanan fungsinya. Betul. Pelayanan fungsinya. Jadi pelayanan fungsinya itu kan dia mengantarkan tadi arus barang dan jasa. Nah, seberapa cepat perpindahan barang jasa dari sebuah kota ke kota lain, sebuah pusat kegiatan lain itu dihitung. Dan juga efisien. Nah, ada dua ini yang sering masyarakat harus paham ya. Ada status dan fungsi jalan. Nah, status dan fungsi jalan. Kalau fungsi itu kaitan dengan pelayanan. Fungsi dia berfungsi sebagai apa jalan itu? Apakah sebagai jalan arteri, jalan tol misalnya, atau jalan kolektor, atau jalan lokal. Ya. Kalau status itu dia berfungsi dari kewenangan, kewenangan pemeliharaan, investasi, pemilikan lah kalau status. Apakah itu milik nasional, statusnya jadi jalan nasional. Kalau milik provinsi, jadi status jalan provinsi. Kalau milik kabupaten kota, jadi statusnya kabupaten kota. Gitu. Nah, yang menjadi perhitungan dalam aksesibilitas sebenarnya adalah dari fungsi. Dari fungsi. Jadi makin tahu ya, ternyata ada fungsi, ada status jalan. Jadi mungkin kalau pemirsa di Jawa Barat sekarang sudah tidak lagi ini jalan siapa itu sudah tahu ya. Jadi kalau kabupaten kota silakan nanti hubungi kabupaten kotanya, provinsi dan juga pusat. Nah, di tahun 2019 ini ya Pak ya, tentunya banyak program dan proyek strategis yang sedang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Gimana nih Pak? Ya. Di dalam merencanakan program-program strategis, kita harus benar-benar memastikan tentang fungsi layanan tadi. Fungsi layanan. Jadi dalam satu ruas itu berapa banyak pasar yang dilayani, berapa banyak
fasilitas kesehatan yang dilayani oleh jalan. Betul. Jadi kita bukan hanya memikirkan oh ini lebarnya harus gini, tapi fungsi pelayanan dari jalan itu di sini ada sekolah, berarti di situ harus ada treatment terhadap jalan itu, harus ada buat buat parkir kendaraan umum atau sebagainya. Jadi kita tidak membangun aja, tidak Pak, membangun jalan, tapi tidak memikirkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak hanya jalan gitu. Ya. Ini bagus sekali. Jadi, gitu ya, Pak, jalan itu sebagai sebuah wadah kehidupan lah gitu ya, kehidupan sosial segala macam ada di situ. Betul. Jadi kita harus memikirkan. Jadi kalau membuat jalan itu harus dianalisa dulu, Pak. Analisanya banyak. Sekarang ditambahkan bukan hanya analisa teknis, tapi analisa sosialnya kita mintakan. Di tahun 2019 ini program-programnya seperti apa, Pak? Saya pengen tahu nih, Pak, programnya apa saja. Jadi 2019 ini programnya masih standar lah gitu ya. Yang 2019 itu kegiatannya pemeliharaan, kemudian ada peningkatan, ada rehab, ada jembatan di situ. Ini biasanya punya rencana nih, Pak. Kalau sekarang masih di 2019, 2020. Dan ini masih berjalan ya. Mungkin juga sudah mulai direncana acang-acang itu ada apa saja program-programnya, Pak? Iya, 2020 dan seterusnya memang ini secara dokumen ini harus terintegrasi semua. Salah satunya yang pertama adalah jalan-jalan yang masuk ke destinasi wisata. Destinasi wisata itu strateginya ya. Saya tahu Pangandaran ini kan sekarang lagi ini ya, Pak. Itu udah keren, Pak, sekarang. Itu jalan destinasi wisata itu jadi salah satu prioritas. Kemudian kedua, jalan-jalan yang masuk ke pusat pengembangan. Betul. Yang sekarang mau dikembangkan oleh Pak Gubernur itu diistilahkan segitiga rebana. Segitiga rebana. Biasanya kan nang-ning gitu ya. Oh, ini mau jalan. Itu adalah kawasan di area titik-titiknya ya. Ada Kota Cirebon, ada Bandar Udara Kertajati, ada Pelabuhan Patimban. Pelabuhan apa, Pak? Patimban. Nah, ini pusat pengembangan. Di situ juga kita merencanakan akses jalan yang lebih bagus di situ. Jadi mempermudah ya, Pak, ketiga akses tadi ya, Cirebon, BJD ya. Terus yang ketiga, kita merancang yang disebut dengan jalur horizontal Jabar Selatan. Nah, itu tujuannya adalah pertama membuka kawasan yang daerah tertinggal. Ya, kan persoalan di Jawa Barat itu ada ketimpangannya, disparitas antara utara dengan selatan. Di antara di jalur tengah sama jalur paling selatan itu kan jaraknya sekitar 100 km. Jadi kita harus membuat semacam grid lah. Jadi istilahnya bukan membuat jalan baru, tapi kita menghubungkan jalan-jalan yang sudah ada, jalan lokal, jalan kabupaten, jalan provinsi, jadi satu jalur baru. Satu jalur baru. Kita lebarkan, standarkan jalannya, sehingga bisa menjadi sebuah ruas yang dan mudah dilalui. Mudah dilalui gitu. Tentunya sangat menarik sekali ya. Benar. Ada lagi lupa. Tapi Pak, sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Masyarakat di rumah itu semakin penasaran apa sih yang akan disampaikan oleh Bapak Koswara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Masih bersama saya Dewi dan Indra juga Bapak Koswara di acara sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tentang jaringan jalan. Gimana nih, Pak? Oke, jadi nomor 4 tadi udah 3 ada program strategis. Nomor 4 kita ini ide Pak Gubernur sebenarnya. Ide Pak Gubernur itu bahwa di setiap kota atau di setiap ibu kota kabupaten itu punya jalan unggulannya yang menjadi ikon di setiap kota itu. Seperti halnya di Bandung ada Jalan Asia Afrika itu ya. 0 km enggak? Itu kita nanti akan buat desain yang menarik di setiap kota itu. Ada bukan hanya perkerasannya yang harus mantap, trotoarnya juga harus lebar dan bagus.
kemudian street furniture-nya harus lengkap, ada tempat duduk dan sebagainya, ada bunga, lampunya juga harus disiapkan. Cantik ya. gitu. Lebih banyak tempat buat selfie. Jadi nanti banyak tempat-tempat seperti di Jalan Asia Afrika itu bakal muncul di kabupaten kota di Jawa Barat. Betul. Selanjutnya program yang terkait dengan jalan di pedesaan. Jalan pedesaan. Jadi dipikirkan bukan hanya jalan kota saja. Jalan pedesaan juga harus buat itu. Ini ada sebuah istilah yang disebut dengan jalan mulus. Jalan mulus. Nah, coba. Disingkat, biasanya kalau Pak Emil itu kan disingkat nih Pak. Ini jalan mulus disingkat dengan apa nih Pak? Jamu. Jamu, tapi jalan ada ujungnya. Jalan mulus ya. Jalan mulus pedesaan. Gitu. Jadi gini, jalan mulus pedesaan. Jadi kita jamu senang sama desa. yang mulus nggak? Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti Pak ini juga jadi tagline bisnis juga untuk pemirsa di Jawa Barat. Itu kan jalan mulus. Kali saja ini bisa jadi satu ini Pak nama baru gitu ya. Nah, pedesaan ini jalan mulusnya kita akan ditreatment menarik. Karena akan menjadi daya tarik juga unggulan di setiap desa. Nanti perkerasannya itu pakai paving block. Paving block kemudian dipola dengan pola-pola menarik. Dikasih warna-warni, pola batik, pola flora gitu, macam-macam. Jadi menyesuaikan dengan gitu ya Pak ya. Jadi jangan kalah jalan aja mulus, apalagi kita benar nggak introspeksi diri apa mulus. Selanjutnya ada apa lagi Pak? Selanjutnya itu pelebaran jalan ya Pak. Kalau pelebaran jalan tuh gini ceritanya. Ini kenapa menjadi prioritas? Karena kita punya 2.360 km jalan. Ada jalan yang belum terstandarkan. Jadi kita jalan provinsi ini masih ada jalan yang lebarnya 4,5 kilometer. Masih ngepas gitu masih ya ngepas. Pak ya? Jadi kalau mau papasan juga ada berhenti dulu. Tunggu-tunggu ya. Tunggu-tunggu. Belum kalau ada motor dan becak gitu ya Pak. Padahal itu jalan-jalan provinsi. Nah, jadi kita membuat standarisasi jalan provinsi. Mulai dari kekuatan strukturnya, kapasitasnya terkait dengan lebar. Kemudian fasilitas pendukungnya, nah itu terkait dengan misalnya ada pengaman nggak kalau belokan. Nah kita akan membuat standarisasi jalan provinsi dari sisi kapasitas, keamanan, keselamatan. Nah kalau ada hambatan-hambatan kemacetan dan lain sebagainya, perkotaan ini akan terus meningkat. Apalagi kondisi jalan yang persimpangan itu kan banyak ya. Betul. Bukan hanya antar jalan, tapi persimpangan tidak sebidang, persimpangan sebidang dengan kereta api misalnya. Ada kereta api, ada jalan. Ada perempatan jalan dengan jalan. Pokoknya persimpangan-persimpangan ini harus kita lihat semua. Nah, salah satunya yang menjadi solusi terhadap kemacetan ada membuat flyover. Jadi membuat perlintasan tidak sebidang. Perlintasan tidak sebidang. Bisa bentuknya flyover, bisa underpass. Bisa underpass, bisa flyover, yaitu perlintasan tidak sebidang. Nah, itu untuk mengurangi kemacetan. Tadi flyover teh. Sekarang ingin tahu juga dengan pembangunan akses-akses untuk sarana ibadah, sarana akses masuk ke Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar ini dengan kapasitas yang direncanakan seperti itu ya, itu nanti akan menjadi destinasi religi. Bahkan kalau misalnya museumnya sudah jadi, itu satu-satunya di Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Kita ada beberapa akses yang kita pikirkan akan menjadi jalur masuk ke Al-Jabar, ya. Termasuk dari tol, dari Sumarekon, dari Soekarno-Hatta. Nah itu kita pikirkan beberapa jalur akses. Nah, ini memerlukan bukan hanya konstruksi yang ditambah, itu juga pembebasan tanah untuk jalan, untuk jalannya. Nah ini yang kita pikirkan supaya nanti ketika selesai ini juga sudah siap. Gitu. Ternyata ini ya prosesnya panjang. Banyak. Jadi untuk membuat nyaman itu ini diperlukan tidak ada yang instan. Betul, proses, program, terus juga kebijakan dan tentunya juga ide ya Pak ya, yang di dalamnya.
pastinya banyak yang bisa dikupas tuntas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sosialisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Enggak. Apalagi nih yang akan kita gali dari kembali berbicara mengenai pengembangan jaringan jalan di Jawa Barat, Pak ya. Yang tadi Bapak juga sudah singgung terkait jalur horizontal tengah Jabar Selatan. Ini boleh dijelaskan sedikit, Pak? Silakan. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu solusi dari persoalan Jawa Barat. Ya, terjadi disparitas antara utara, tengah dengan selatan itu. Nah, selatan ini walaupun penduduknya relatif sedikit, ya, tetapi karena aksesibilitasnya terbatas, ini akan menjadi susah berkembang. Itu. Jadi itu dari sisi penduduk. Terus kedua dari sisi wilayah dan ekonomi sebenarnya. Potensi di Jabar Selatan ini bisa secara ekonomi bisa dikembangkan, walaupun bukan budidaya perkotaan gitu, tapi budidaya pertanian pedesaan itu bisa dikembangkan. Persoalan aksesibilitas tetap jadi kendala bagi mengembangkan itu. Nah, ini fungsi-fungsi dari Jabar horizontal, jalur horizontal tengah ini menjadi mempunyai nilai strategis terhadap pengembangan ekonomi daerah yang tertinggal. Gitu. Kita baru membuat analisis dari sisi teknis, nanti diperkuat lagi. Diperkuat lagi dari sisi ekonomi dan sosial. Nah, yang sementara jalur-jalur yang ditentukan, ruas-ruas yang ditentukan oleh kita ini ada beberapa ruas, ya. Itu ada 7 ruas. Ada 7 ruas. Ada 7 ruas, ya. Dengan total tadi 410 km. Ruas yang pertama itu Lengkong Sagaranten. Lengkong Sagaranten. Ya, itu ada 28 kilo. Kemudian Sagaranten Tanggeng, itu ruas yang kedua 39 kilo. Ada Tanggeng Ciwidey 68 kilo. Ciwidey Pangalengan 24,7 kilo. Kemudian Pangalengan Cikajang ada 68 kilo. 68 kilo. Ya, Cikajang Bantar Kalong 76 kilo. Bantar Kalong Kertahayu 106 kilo. Nah, kalau dari lihat wilayahnya ini mencakup 3 wilayah pengembangan kalau di RT RW, ya. Ada Sukabumi. Ada Sukabumi. Kemudian ada Bandung Cianjur. Cianjur. Ada Priangan Timur Pangandaran. Priangan Timur Pangandaran. Jadi cakupannya panjang dan luas cakupannya. Itu totalnya tadi 410 km. Nah, kalau lihat dari posisi-posisi ruas tadi yang saya sebutkan, tentunya banyak yang belum paham tentang Lengkong itu di mana, Sagaranten itu di mana. Nah, kita belum paham itu karena terisolasi, kurang akses Bantar Kalong gitu. Ini menjadi hal yang penting untuk mendorong wilayah-wilayah ini di selatan supaya aksesnya lebih bagus. Nah, ini kalau dari sisi teknis yang kita hitung, ini baru secara teknis saja ya, tentang jarak tempuh. Nah, ini ada perubahan yang cukup signifikan ketika membuat jalur itu. Misalnya dari Sagaranten ini mau ke Pangalengan, orang Sagaranten mau Pangalengan misalnya. Awalnya ada 218 kilo. Kebayang aja panjang, Pak, cangkel. Kalau dengan ini ruas yang baru ini itu 127. Tuh kan lumayan, hampir potong gitu ya. Suatu saat dengan pemerataan aksesibilitas dari Cikajang bisa aja menjualnya ke Raja Bali. Nah, gitu kan. Jadi ada membuka peluang kemana saja. Peluang bisnis lebih terbuka gitu. Nah, dengan kondisi ini banyak terpotong jarak tempuhnya. Asalnya 161 kilo menjadi 97 kilo. Iya. Lebih cepat, kemudian keuntungan juga akan lebih bertambah. Ya kan, Pak? Pertukaran barang, jasa dan sebagainya kan lebih cepat. Jadi yang biasanya barangnya ada di sana saja sekarang sudah merata di mana-mana ya. Betul. Nah, selain itu daerah wisata yang di daerah selatan itu juga akan mudah diakses. Iya. Itu kan devisa yang memang bisa membangun di Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan akses nanti yang ke daerah selatan ini lancar,
keren, terus juga apa jalannya mulus, fasilitasnya juga banyak. Ini bisa mengundang para wisatawan untuk datang ke Jawa Barat. Gitu kan Pak ya? Ya. Kemudian? Dan selanjutnya juga ini ada salah satu Pak program baru dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yaitu URC nih, Unit Reaksi Cepat Bima Sakti. Nah, ini yang tahu ini apa nih Pak? Ini keren banget gitu namanya. Jadi URC Bima Sakti ini gini, sebenarnya tiap UPTD itu punya fungsi pelayanan terhadap jalan ini sudah lama. Jadi kalau ada jalan berlubang, ditutup, jalan rusak, diperbaiki gitu ya. Itu UPTD itu selama ini seperti itu. Tetapi karena kita ini sudah zaman milenial lah, penggunaan IT, teknologi informasi begitu masif, pelayanan UPTD harus ditingkatkan. Jadi dia memperbaiki jalan dan sebagainya, ini harus bisa berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat yang melaporkan itu langsung direspon, sehingga kerasa gitu. Jadi kita kan punya peralatan lengkap kita, kemudian tenaga untuk operasionalnya juga lengkap ada. Kalau biasanya UPTD itu bekerja berdasarkan program yang reguler, memelihara. Kali ini beda ya? Kali ini beda. Jadi lebih cepat tanggap lebih ya Pak cepat ya? tanggap. Iya, lebih cepat karena pemerintah cepat merespon, masyarakat cepat menikmati gitu kan ya. Jadi jemput bolanya cepat lah ya. Gitu, karena zaman sekarang harus jemput bola. Betul. Kalau menunggu bola lama. Tapi kalau bolanya minum jamu kan jadi jamu lagi. Nah Pak, kira-kira harapan dari Pak Koswara khususnya untuk Jawa Barat ini apa saja nih Pak, kalau boleh saya tahu? Jadi untuk ke depan Dinas Bina Marga ini mempunyai harapan dan tujuan yang untuk mendukung pembangunan Jabar secara lebih luas. Bukan hanya memikirkan tentang panjang, kemudian lebar, kemudian konstruksinya seperti apa, tapi juga harus memikirkan dampak dari sebuah pembangunan infrastruktur itu. Berapa nilai ekonomi yang bisa di-generate dari pembangunan infrastruktur? Berapa besar fungsi pelayanan kesehatan yang bisa dibantu oleh pembangunan jalan dan sebagainya, termasuk pengembangan wilayah, pusat-pusat kegiatan dan pengembangan wilayah yang ada di Jawa Barat, termasuk wisata, itu kita support semua. Jadi bagaimana membangun jalan, merawatnya, dan kemudian juga untuk ada dampaknya untuk sosial, kemudian sekolah, rumah sakit gitu, untuk lebih nyaman masyarakat pengguna jalan. Jadi pokoknya senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang bersama Bapak Koswara sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat banyak. Dan terima kasih Pak Koswara, kita sudah bisa hadir di sini, mencuri waktu sibuknya, dan juga pasti Pak Koswara akan membuat program-program lagi yang lebih keren lagi. Akhirnya saya Dewi, saya Andika Indra, dan juga Bapak Koswara undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam acara sosialisasi bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.